hari bertambah 10 kasus positif corona di Taiwan, terdiri dari 9 kasus dari luar negeri dan 1 kasus lokal. Hingga saat ini ada 373 orang dikonfirmasi positif dan 5 orang meninggal, serta 57 orang bebas dari karantina. Salah seorang kasus lokal adalah Barita yang tinggal bersama kasus positif sebelumnya, yaitu kasus 343 dan kasus 356, merupakan kasus klaster keluarga. Saat ini TK Barita tersebut telah ditutup untuk 2 minggu. Banyak orang bepergian pada liburan panjang Qingming dan banyak objek wisata yang diserbu masyarakat. Untuk menjaga keamanan pencegahan epidemi komunitas domestik, CECC mengumumkan kepada penduduk yang telah mengunjungi 11 objek wisata terkenal seperti yang disebarkan pemerintah melalui SMS dan mereka yang menghadiri acara atau ke tempat ramai untuk mengontrol kesehatan mandiri selama 14 hari. Pastikan untuk mengenakan masker jika keluar rumah dan diusahakan untuk bekerja dari rumah. 有旅游史的时候，那你如果有症状，那就不要上班，也不要上学。那老板也好，学校也好，也不能要求这段时间在有旅游史、那有症状的时候，要求你上班或者你不上班，那对你就是说做相关的惩处。 Apakah gelombang liburan panjang berikutnya pada hari buruh akan dibatalkan? Komandan CECC Chen Shizhong menyatakan hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan pandemi. Jika jumlah kasus positif bertambah karena kerumunan, biaya sosial akan menjadi lebih besar lagi. Banyak masyarakat yang ke objek wisata terkenal seperti Genting pada liburan panjang Qingming. Perusahaan induk Fupang dan Cathay meminta karyawannya yang pernah ke 11 objek wisata yang diumumkan CECC untuk bekerja dari rumah. Karyawan Cathay yang pernah ke objek wisata tersebut dilarang memasuki kantor per 6 April dan menerapkan kerja dari rumah selama 2 pekan. 11 objek wisata yang diperingati CECC meliputi Arisan di Chiayi, Pasar Merampong Taman di Hualien, Guanzhilin di Tainan, Hutopi, Jalan Tua Qisan di Kaohsiung, Genting, dan lain-lain. Selain Cathay, Fubeng juga menerapkan bekerja dari rumah untuk kondisi yang sama. Khawatir liburan panjang menjadi celah pencegahan epidemi, Foxconn Group juga telah mengeluarkan pemberitahuan kepada karyawan yang pernah berkunjung ke 11 objek wisata untuk bekerja dari rumah pada Senin 6 April dan menjalankan swab kontrol kesehatan selama 7 hari. Karyawan baru bisa kembali ke perusahaan jika tidak memiliki gejala. 14 kapal ikan longline yang mulai berlabuh sejak 19 Maret di Pelabuhan Shenzhen, Kaohsiung menjalani masa karantina selama 14 hari pada kapal sendiri. Biro Kelautan telah memastikan tidak ada orang yang bergejala, namun sebagian dari ABK asing tidak ingin pulang ke negaranya atau turun kapal karena menganggap Taiwan lebih aman. Sebagian besar waktu melaut kapal longline pada setengah atau 1 tahun yang lalu. Pada saat itu, pandemi belum mereda. Melihat peredaran pandemi, para ABK berpendapat Taiwan lebih aman dan khawatir akan terinfeksi saat pulang. 移工可能回去他们国家比我们的国家还危险，所以我们船上的人员并没有人要求说要回家。 400 ABK dari Indonesia, Thailand, Tiongkok, Filipina, dan Vietnam dari 14 kapal longline yang berlabuh di Shenzhen selain mengukur suhu tubuh 2 kali sehari dan memakai masker, juga harus mengadakan tes laboratorium. 同仁会每天就是来船边，然后做点名跟抽量体温的动作。那一发现有问题的话，我们就会立即就通报就是卫生单位。 Larangan turun kapal selama karantina membuat perbaikan dan pemeliharaan kapal diundur hingga 14 hari kemudian. Hal ini memengaruhi jadwal melaut berikutnya. Situasi pandemi Inggris kian memanas. Hingga tanggal 6 waktu setempat, jumlah pasien positif corona telah melampaui 48.000 dengan hampir 5.000 orang meninggal. Berhubung sebagian kecil masyarakat tidak mematuhi peraturan pencegahan epidemi, pemerintah akan mempertimbangkan larangan kegiatan luar ruangan. Ratu Elizabeth II dari Inggris pada tanggal 5 waktu setempat secara khusus menyampaikan pidato untuk menguatkan rakyat menghadapi virus corona. Pandemi juga terus menyebar di Jepang. Hanya di Tokyo saja kembali bertambah 143 kasus baru pada tanggal 5, merupakan rekor tertinggi dalam 1 hari. Jumlah kasus positif yang mencapai angka 100 dalam 2 hari berturut-turut membuat jumlah positif corona Tokyo menembus angka ribuan. Menanggapi kasus positif yang terus bertambah, Perdana Menteri Abe Shinzo mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat dalam 2 hari ini.